mimbar yang bersuara, tapi jemaat yang bisu. Setiap minggu pagi, suara dari mimbar berkumandang lantang, firman Tuhan disampaikan dengan penuh semangat, dengan intonasi yang terlatih dan bahasa tubuh yang memukau. Jemaat menyimak, sebagian mengangguk, sebagian mencatat, sebagian lainnya sibuk dengan layar ponsel. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Di luar gereja, suara-suara itu lenyap. Firman yang disampaikan dengan gegap gempita seperti terjebak di dinding akustik gereja. Jemaat yang tadi bersorak amin, kini terdiam ketika melihat ketidakadilan. Mereka bisu saat melihat sesama menderita. Mereka bungkam saat rekan kerja menipu atau saat tetangga kelaparan. Seolah-olah iman itu hanya hidup 1 jam seminggu. Ada ironi besar di sini. Mimbar bersuara nyaring, tapi jemaat bisu dalam hidup sehari-hari. Kita punya pemimpin rohani yang cakap bicara, tapi umat yang kaku bertindak. Khotbah yang menggelegar, tapi kasih yang tak terdengar. Mengapa bisa begitu? Apakah firman hanya menjadi tontonan, bukan tuntunan? Apakah gereja telah menggeser peran jemaat dari pelaku menjadi penonton? Saat gereja lebih mirip teater dengan pendeta sebagai aktor utama dan jemaat sebagai penonton setia, maka jangan heran jika dunia tidak melihat dampak dari gereja. Jemaat bukanlah penikmat acara. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus, tangan dan kaki yang seharusnya bergerak, menjamah, dan berjalan bersama sesama. Tapi hari ini, banyak yang puas menjadi pengamat spiritual. Mereka datang, duduk, menyimak, lalu pulang. Tidak ada yang berubah. Saya pernah berbicara dengan seorang anak muda yang aktif di media sosial gereja. Ia piawai membuat konten rohani, kutipan ayat, video khotbah. Tapi ketika saya tanya tentang bagaimana ia mempraktikkan imannya, ia terdiam. Saya belum tahu caranya, katanya jujur. Itulah masalah kita. Gereja kerap sibuk membuat suara mimbar semakin nyaring, melatih khotbah, memperbagus tata suara, memperindah presentasi, tapi lupa memuridkan jemaat agar suara itu menjadi kehidupan. Suara yang tidak hanya didengar, tapi dihidupi. Yesus tidak hanya berkhotbah, ia mengutus. Ia tidak hanya mengajar, tapi juga memberi teladan. Ia mengubah murid dari pendengar menjadi pelaku. Gereja hari ini perlu kembali ke model itu, bukan hanya menyampaikan, tapi membentuk. Ada perbedaan besar antara mendengar firman dan menghidupi firman. Yang pertama bisa membuat kita terkesan, yang kedua membuat kita bertumbuh. Jemaat hari ini terlalu banyak mendengar, terlalu sedikit melangkah. Kita butuh gereja yang bukan hanya kuat di atas mimbar, tapi kuat di jalanan. Gereja yang tidak hanya menyuarakan kebenaran, tapi juga memperjuangkannya. Gereja yang tidak hanya tahu teori kasih, tapi berani menaruh tangan di lumpur penderitaan orang lain. Dalam sebuah desa kecil di timur Indonesia, saya bertemu dengan seorang gembala sidang yang tidak hanya berkhotbah, tapi juga membantu jemaat menanam sayur di kebun gereja. Ia mengajarkan kemandirian, kebersamaan, dan kasih dalam tindakan nyata. Jemaatnya tidak pandai berkata-kata, tapi mereka terkenal karena kemurahan hati mereka. Disitulah saya melihat mimbar yang hidup. Suara dari mimbar harus menular ke jemaat, dan dari jemaat ke dunia. Jika tidak, suara itu hanya menjadi gema yang hilang di telan waktu. Kita terlalu lama menjadikan khotbah sebagai pusat ibadah, padahal pusat ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Khotbah penting. Tapi lebih penting lagi apakah kita membiarkan firman itu mengubah cara kita memperlakukan orang tua, pasangan, anak, tetangga, dan musuh. Apa artinya suara yang lantang jika tidak ada tindakan nyata? Apa gunanya doktrin yang benar jika tidak melahirkan perbuatan baik? Gereja bisa punya teologi hebat, tapi tetap gagal menjadi terang jika jemaatnya tidak hidup dalam kebenaran. Mimbar memang perlu bersuara. Tapi suara itu tidak boleh berhenti di sana. Ia harus hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam keputusan etis, dalam keberanian untuk bersuara ketika yang lain memilih diam. Jemaat bukan penonton, tapi pelaku sejarah keselamatan. Mari kita berani bersuara bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar. Bersuaralah untuk mereka yang tertindas, yang dilupakan, yang disingkirkan. Bersuaralah lewat kebaikan, lewat kejujuran, lewat kesetiaan. Karena itulah suara gereja yang sejati. Bukan dari pengeras suara, tapi dari kehidupan yang bersinar. Gereja yang hidup adalah gereja yang mengubah jemaatnya dari bisu menjadi bersuara. Dari diam menjadi aktif. Dari penonton menjadi pelayan.
Karena Injil bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diperjuangkan. Biarlah setiap kata dari mimbar menjadi api yang menyalakan hati, dan dari hati, menjadi tangan yang bekerja, kaki yang berjalan, dan mulut yang membela kebenaran. Saat itulah mimbar dan jemaat bersatu. Saat itulah gereja menjadi kuat. Dan saat itulah dunia percaya, suara gereja bukan hanya retorika, tapi kehidupan yang berdampak.